Pajajaran Mojopahit yang dibuat oleh sang empu wanita, yaitu siapa sobat? Mungkin kalian pernah mendengar sang empu wanita, yaitu Empu Sombro sobat, yang terkenal dengan Getok Sombro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam berjumpa kembali dengan channelnya Bang Komet Garis Muntara. Untuk kesempatan pada siang hari ini sobat, sebelum video Bang Komet pada kesempatan ini saya lanjutkan, mari kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Semoga saja pada kesempatan siang hari ini para sobat pemirsa dimanapun Anda berada, dan Bang Komet di sini dalam keadaan sehat walafiat dan selalu kita dilimpahkan kenikmatan oleh Tuhan Yang Maha Esa sobat. Untuk kesempatan pada siang hari ini sobat, Bang Komet akan mereview dua bilah keris yang mempunyai estimasi tangguh sepuh original dan tangguh sepuh. Jadi untuk keris yang akan saya review yaitu keris yang memang mempunyai tangguhnya itu tangguh sepuh sobat. Sepuh, saya katakan sepuh mengapa? Karena ini menurut histori dan ciri-ciri khasnya ini adalah memang sepuhnya sudah bisa dikatakan 99% itu adalah sepuh original sobat. Dan untuk keris yang kedua, ini adalah keris yang memang secara umum keris terlihat kayak sepuh sobat, bilahnya apa untuk warangkanya. Namun sepuh original. Namun keris ini adalah keris yang kesemuanya ini bukan baru tidak, tapi tidak bawaan original dari keris ini bilahnya. Mulai dari pendoknya, mulai dari peloannya, mulai dadernya ini tidak sepuh sobat, tidak sepuh original. Oke, untuk keris yang pertama yang akan saya review yaitu keris yang mempunyai estimasi tangguh Pajajaran Mojopahit yang dibuat oleh sang empu wanita, yaitu siapa sobat? Mungkin kalian pernah mendengar sang empu wanita, yaitu Empu Sombro sobat, yang terkenal dengan Getok Sombronya itu. Ini saya katakan dari estimasi tangguh buatan Empu Sombro, melihat dari ciri khasnya dan bentuknya dari besinya, ini merujuknya adalah merujuk ke era-era Empu Sombro sobat. Oke, mari kita coba review untuk yang pertama. Keris ini memakai warangka model gayaman peloan Surakartonan sobat, dengan dedernya juga deder Surakartonan dengan deder yang tembus ini, telinganya tembus. Ini kalau lihat ini tembus. Ini terlihat pasti ini buatan garap halus dan ini terbuat dari bahan kayu timus sepuh sobat. Ini tidak saya melamin, ini cukup saya gosok saja sobat. Untuk bagian peloannya ini saya gosok, dan bagian pendoknya ini pendok yang berbahankan kuningan suwoso sobat. Saya katakan kuningan suwoso mengapa? Karena pendok ini warnanya keputih-putihan namun terlihat masih kuning sobat. Ini terbuat dari bahan-bahan perak dan kuningan sobat, kalau Bang Komet mengatakan seperti itu. Oke, untuk mari kita review keris yang saya katakan ini estimasi tangguh tangguh Pajajaran Mojopahit. Nah, inilah sobat penampakan dari keris yang menurut Bang Komet sendiri adalah keris yang memang tangguhnya itu tangguh Pajajaran Mojopahit. Mengapa saya katakan ini tangguh Pajajaran Mojopahit? Melihat dari gonjonya, ini gonjo iras sobat. Gonjonya gonjo iras, ini tidak sambungan, namun ini menyatu dengan bilahnya. Untuk keris-keris yang mempunyai gonjo iras itu sebenarnya Bang Komet sangat suka sekali. Mengapa saya suka? Karena keris yang mempunyai gonjo iras itu adalah keris yang memang menurut Bang Komet secara kalau masalah energi, masalah masalah planet kenggoibannya itu dia membuat saya suka. Intinya suka seperti itulah. Kalau kita jelaskan planet goibnya kadang bisa dikatakan Bang Komet bual gitu. Makanya intinya saya suka keris yang memang mempunyai gonjo iras itu suka. Nah,
Keris ini mengapa saya katakan estimasinya buatan Bu Sombro? Karena keris yang memang mempunyai ciri khas dengan donjo iras-iras itu memang dibuat oleh Bu Sombro dengan ukuran panjang bilahnya ini di bawah 30 cm sobat. Namun kalau melihat di bagian sorsoran yang cukup lebar ini sobat, cukup lebar. Harusnya keris ini bisa dibuat lebih panjang. Namun keris ini dibuat kok lebih pendek. Nah, itu salah satu ciri khas dari keris-keris yang dibuat oleh Empu Sombro, karena Empu Sombro adalah empu wanita. Memang secara umum empu wanita juga akan membuat sebuah keris yang memang dispesialkan untuk keris-keris ageman para wanita juga. Berarti keris yang kita ketahui keris dengan panjang kurang dari 30 cm kan termasuk keris patrem. Nah, keris patrem sendiri juga mempunyai peruntukan memang dikhususkan diagem oleh para wanita di saat itu, para Srikandi dahulu sobat. Jadi keris ini adalah keris yang dibuat untuk para wanita. Kalau kita berbicara masalah energi dan tuah dari sebuah keris yang mempunyai tingkat kewengitan, itu tergantung dari kita mensikapinya sobat. Dalam arti ini, kalau orang desa itu pasti memandang keris itu secara ukurannya 70/30 itu lebih ke cenderung ke kliniknya sobat, ke manfaat secara magisnya atau mistisnya sobat. Karena mengapa? Seperti keris ini, keris patrem ini, apabila melihat dari pamornya ini, pamor adat merambut, ini pasti orang desa ini sebagai keris yang mempunyai peruntukan untuk singkir sobat. Biasanya ini kalau orang desa kalau anginnya itu di musim penghujan, ini keris ini pasti diacung-acungkan ke atas. Minggir, minggir, minggir seperti itu sobat. Keris yang memang seperti orang desa itu mengatakan, oh keris kebanyakan dikatakan keris singkir. Nah, itu kita bisa mensikapinya sendiri. Dalam arti kalau kita meyakini dari sebuah keris ini adalah keris yang memang mempunyai tujuan atau sarana untuk wujud doa kita kepada Tuhan, permohonan kepada Tuhan. Semoga saja sarana serono dari keris ini, semoga Tuhan memberikan keamanan lingkungan rumah kita, angin itu tidak menerjang atau menerpa rumah kita sobat. Nah, kalau Bang Komet sendiri untuk keris yang sifatnya dilihat dari unsur goib itu saya juga sebenarnya nomornya itu nomor sekian sobat. Kalau Bang Komet sendiri melihatnya bilahnya utuh, pamornya bagus, ukurannya apik dan sebagainya, pasti harganya mahal. Dalam arti keris bisa dikatakan sebagai warisan leluhur kita, juga mempunyai nilai finansial yang cukup tinggi. Tuh. Untuk kesempatan pada perjumpaan kali ini, Bang Komet akan mereview sebuah keris yang mempunyai estimasi tangguh Pejajaran Mojopahit. Dan ini adalah original sepuh sobat, original sepuh, mulai dari warangkanya, mulai pendonya, mulai dadernya, ini semuanya sepuh. Ini saya dapatkan dari saat itu dari tetangga saya di daerah sini juga, dan ini tidak saya mahari, namun ini barter dengan barang yang lebih manfaat, katanya beliau yang mau memberikan kepada saya. Ini barter. Dan keris ini mempunyai estimasi, menurut Bang Komet adalah estimasi Pejajaran Mojopahit. Mari kita coba lihat isi bilahnya sobat. Inilah sobat penampakan dari keris yang mempunyai menurut Bang Komet estimasi tangguh Pajajaran Mojopahit. Melihat dari bilahnya, ukurannya itu agak pendek, besinya yang pulen, yang seperti batu hitam lekam,
dan bagian gonjonya ini gonjo iras. Ini termasuk salah satu ciri-ciri keris yang dibuat oleh Empu Sombro sobat. Sedangkan Empu Sombro sendiri menurut literasi yang saya baca itu di era-era Pejajaran, dan saat itu Empu Sombro hijrah ke Mojopahit. Jadi keris ini menurut Bang Komet sendiri melihat dari bagian sorsorannya, ini cenderungnya buatan Empu Sombro namun dibuat di era Mojopahit, di wilayah Mojopahit. Orang melihat dari sorsorannya. Keris ini mempunyai pamornya itu pamor adek merambut sobat, atau bisa dikatakan orang desa itu singkir. Dan kalau kita berbicara masalah yoni, masalah keunikannya, Bang Komet mengatakan ini sangat unik sobat. Bang Komet sendiri untuk keris jenis yang mempunyai gonjo iras ini saya suka sekali dibandingkan dengan keris-keris yang mempunyai gonjo susul atau gonjo terpisah. Itu lebih suka yang gonjo iras. Karena mengapa? Karena keris yang mempunyai gonjo iras itu mempunyai filosofi satu kesatuan dalam suatu hal, masalah keduniawian itu sebagai lambang satu kesatuan sobat. Nah, untuk masalah Yoni itu ya silakan saja kalau mau berchat dengan Bang Komet, chat BA saja. Kalau kita ngompiang, kalau kita ngorong-ngoro dalam video YouTube itu kadang saya sendiri itu agak repot sih sebenarnya. Agak repot. Tapi sebenarnya kalau Yoni dan sebagainya, masalah kodam dan sebagainya, saya juga percaya. Saya juga percaya karena kita juga mengenal dalam Islam itu kita sering tirakatan dengan suatu apapun, dan itu akan menimbulkan suatu apa ya, taruh ada sebagainya seperti itu sobat. Ini keris brojol dengan tangguhnya tangguh Pajajaran Mojopahit sobat. Untuk keris yang kedua sobat, kita akan mereviewnya. Keris yang kedua yaitu keris yang memakai warangka dari bahan kayu timoho dengan pendoknya pendok lewah dengan ukiran tangannya sobat. Namun keris ini adalah wilahnya wilah yang tidak original. Ini tidak original sobat. Ini dulu saya dapatkan ya saat di Blondrok sobat. Ini saya dapatkan di Blondrok dari suatu pembelian online. Terus terang ini pembelian online dan saya baru mencoba mengenal keris, dan kita apa ya, harganya itu agak miring sehingga saya ya oke saja lah. Nah, ternyata setelah seiring waktu saya cukup memahami keris yang baru, keris yang larasan, keris yang SDW, dan keris yang sebuah original. Ini ternyata keris yang bahannya sepuh, namun keris ini keris garap baru, garap larasan baru sobat. Ya enggak apa-apa, ini sebagai pembelajaran kita sobat. Sebagai pembelajaran kita, karena kalau kita melihat ciri-cirinya dan apa ini serat dari tempanya itu sudah terputus-putus, tidak nyambung, ngeblok dan sebagainya. Seperti ini, masa ini ngeblok di sini ada grupis-grupisnya. Wah, istilahnya intinya ini sudah enggak original, sepuh. Mungkin banyak sepuh tapi ini tidak original sepuh sobat. Ini sebagai pembelajaran kita bahwa kita harus berhati-hati kalau kita niat memahami sebuah tosan haji di dunia maya. Kita harus lebih berhati-hati, lebih kita coba mengamati yang sungguh-sungguh biar kita tidak keblondrok sobat. Pengalaman saya dulu di awal-awal menyukai keris sering keblondrok, sering ketipu ya tidak 100-200 tapi jutaan juga sobat. Kita sudah kirim, kita sudah transfer, barang nggak dikirim. Sumpah saya pernah ketipu juga banyak sekali. Ini semoga saja ini pengalaman gambar pada panjenengan yang melihat keris, melihat dari video Bang Komet, jangan terlalu tergesa-gesa apabila di market online itu menawarkan. Harus teliti, harus minta pertimbangan ke orang-orang yang memang memahami sebuah tosan haji yang ori dan tidak orinya itu. Oke sobat, terima kasih.
telah menonton dari video Bang Komet pada siang hari ini. Semoga ini bermanfaat. Ya, tolong bisa di-share atau di-subscribe dan sebagainya biar Bang Komet lebih semangat untuk membuat video-video konten terkait dengan tosan haji sobat. Karena Bang Komet sendiri tidak murni jual beli keris sebenarnya. Cuma kadang kita itu karena ya berkaitan dengan dana sebenarnya, kita ditawarin hunter ditawari terus, kita ndak punya modal, akhirnya kita juga lempar. Ya kita lempar ke orang lain yang lebih memari dan mungkin lebih punya berkesempatan. Oke, terima kasih telah menonton video Bang Komet. Ngapunten sedaya kelebatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.